Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Surya Tumpul. Nah nih teman-teman nih, kali ini saya ada mainboard ECS lagi nih, H61H2MP ya, dengan kendalanya itu jadi kalau nekan keyboard itu ada jendung-jendung gitu, bunyi Windows ya, tetapi tidak tampil di layar monitor. Ya langsung saja saya akan coba ya. Saya nyalakan dulu motherboardnya. Oke, power supply-nya sudah saya nyalakan. Saya coba on kan. Ya, motherboardnya sudah menyala dan tidak ada bunyi bip. Tidak ada tanda-tanda bunyi bip ya teman-teman. Karena mainboard ECS ini memang tidak bunyi bip jika dipasang memori dan langsung tampil ke monitor. Tapi di sini monitor tetap standby, tidak mengeluarkan gambar. Saya coba lepas dulu memorinya, apakah buzzernya bunyi. Dan bunyi ya teman-teman, buzzernya bunyi meminta RAM ya. Nah bunyi ya, kedengeran ya. Saya matikan lagi dan saya coba pasang kembali memorinya. Ya, sudah hidup. Buzzer sudah tidak bunyi. Seharusnya ini tampil ke layar monitor ya, tetapi tidak tampil di layar monitor. Kalau begini apanya nih yang rusak nih teman-teman? Menurut keterangan yang punya sih nih bunyi jika di tengah keyboard, karena mungkin ada Windowsnya ya, tetapi tidak ada gambar, tidak tampil. Jadi kalau ditekan keyboard dia bunyi centung-centung. Apa masalahnya kalau begini? BIOS kah? Tentu bukan ya teman-teman, bukan BIOS kalau kendalanya seperti ini. VCore kah? Tentu saja tidak. VCore yakin bagus, karena ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tidak tampil ke layar monitor. Solusinya bagaimana? Kalau menemukan seperti ini ya pakai VGA card teman-teman. Pakai VGA card sudah pasti tampil di layar monitor. Permasalahan seperti ini ada pada PCH dan ESD. Tapi saya tidak langsung pasang VGA ya. Di sini saya akan coba sedikit menerangkan apa itu ESD. Saya akan ambil keyboard dulu untuk memastikan motherboard ini apakah memang running atau tidak hang ya. Nah, ini keyboard. Jadi saya ngetesnya pakai keyboard ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan Windows. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini lampu numlock ya, numlock ini nyala. Lalu saya coba tekan numlocknya dan bisa dimatikan. Ini agak keras memang keyboardnya. Nah, ini bisa ya, nyala dan mati, nyala. Nah, jika seperti ini berarti sistem motherboard sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi no display, tidak tampil. Kerusakan seperti ini ada pada area ESD atau PCH. Numlock normal, tidak hang. Kecuali tidak bisa dimatikan, numlocknya berarti hang. Lalu rangkaian ESD itu di mana sih? Nah, di sini teman-teman. Rangkaian ESD itu di sini, sedangkan ini PCH. PCH itu chipset ya. Nah, ini antara dua ini nih sinkron ya, saling berhubungan untuk menghasilkan RGB dan sinyal data
clock reset, vertical sync, dan horizontal sync. Sebentar, saya fokus dulu biar jelas ya, biar kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Ini tuh rangkaian ESD di sini tuh. Di sini banyak komponen, ada resistor, ada beberapa MOSFET, dan 2 buah IC. Nah, ini IC-nya, IC ESD. IC ESD ini terbagi dua. Yang satu untuk mengatur RGB dan yang satunya untuk mengatur data clock, horizontal sync, dan vertical sync. Nah, biasanya kerusakannya hanya salah satu saja, tidak dua-duanya. Nah, kedua IC ini mendapat suplai tegangan dari fuse ini teman-teman, yang logo P ya. Ini fuse sikring, tapi ini bukan sembarang sikring, ini sikring proteksi. Jadi jika outputnya short, dia tidak putus. Nah, tegangannya itu dari sini nih, dari MOSFET yang ini. Yang ini kaki source, yang ini kaki gate, dan source ini sumbernya dari power supply 5 volt, kabel yang warna merah. Nah, dari sini. Nah, sedangkan untuk gate-nya dia ditahan dulu oleh resistor. Nah, ini resistornya. Lalu masuk ke 12 volt ya, teman-teman. Kabel warna kuning power supply. Outputnya mengeluarkan tegangan 5 volt di kaki drain. Saya akan coba ukur dahulu. Ya, lanjut saya akan coba ukur tegangan output dari MOSFET ini sebesar 5 volt ya. Apakah ada atau tidak? Oke, mainboardnya sudah nyala ya. Nemlocknya juga sudah hidup nih, sudah aktif. Saya ukur di kaki source-nya dulu ya. Source MOSFET, sumbernya itu dari power supply, tegangan 5 volt, kabel merah. Nah, ada ya teman-teman. Lah, kok min ya? Sebentar, nih terbalik kabel AVO-nya. Ya, ada ya, tegangan 5 volt. Nih baterainya sudah mau habis kayaknya, jadi nggak nyampe 5 volt, 4,8 ya. Tapi ya anggap 5 volt lah ya teman-teman. Ini ada tegangannya 4,8 volt dan outputnya tidak ada. Sedangkan inputnya ada 4,8 volt. Coba saya ukur di kaki gate. Ada 11,5 volt. Coba saya ukur di bagian fuse, di outputnya tidak ada ya teman-teman, 0,26. Tegangannya sangat jauh sekali, seharusnya ini 5 volt ya. Tegangan output hilang dikarenakan salah satu IC dari IC ESD ini rusak, bisa juga kerusakan keduanya. Dan bila disentuh fuse ini biasanya terasa hangat ya, terasa panas. Nah, ini hangat, agak panas-panas gitu. Saya coba ukur dahulu dengan mode buzzer di fuse ya, apakah terhubung ke ground atau tidak, untuk memastikan. Ya, short ya teman-teman, 0,0 ohm. Sudah dipastikan kerusakan ada pada IC ESD. Nah, di sini teman-teman, ini ada 2 buah IC ya. Biasanya untuk mainboard ECS ini sering banget rusaknya di bagian IC yang sebelah kiri, di bagian IC RGB. Nah, yang ini jarang, kalau yang sebelah kanan itu jarang, kebanyakan tuh yang sebelah kiri. Dan biasanya kalau rusak sebelah kiri itu chipsetnya ikut rusak juga, biasanya seperti itu. Jadi sinyal output RGB dari chipset atau PCH menjadi melemah. Kebanyakannya seperti itu. Tapi kita akan coba ganti dulu, kita coba cabut dulu ya IC-nya. Siapa tahu gitu kan, siapa tahu
Dengan mengganti IC ini saja sudah normal kembali. Saya cabut dulu nih jumper USB biar nggak meleleh. Nah, ini dia IC-nya. Nah, di sini tuh di badannya tuh ada titik ya teman-teman nih. Ada titik bulat kecil, mungkin nggak kelihatan kalau pakai kaca pembesar kelihatan ya. Nah, ini titiknya. Jadi pemasangan pada motherboardnya jangan sampai terbalik. Nah, di motherboardnya pun sama ada ya titik putih tanda sebagai tanda biar nggak terbalik. Nah, di sini kelihatan ada titik putih ya. Lalu saya akan coba ukur kembali setelah dicabut IC-nya nih untuk memastikan IC yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang short. Saya ukur kembali di fuse ya, di sikring yang tadi. Dan sudah tidak short ya teman-teman. Resistansi menunjukkan 500 ohm ya, 500 sampai 600 ohm itu normal. Ya, sudah tidak ya, berarti benar ya IC yang sebelah kirinya yang short. IC bagian RGB. Kalau yang sebelah kanannya itu IC sync data vertikal, sync data horizontal, clock reset. Nah, saya coba ukur fuse-nya juga bagus, tidak putus. Oke, lanjut saya akan coba kanibal dari sini nih teman-teman, dari motherboard Gigabit. Sama saja untuk IC ESD ini sama saja teman-teman, bisa mencopot dari motherboard apa saja, sama saja. Serinya mungkin beda, tapi ya fungsinya sama. Jadi tidak masalah, tidak mesti harus menyopot dari motherboard yang sama. Nah, ini IC ESD-nya banyak sekali di sini, ada yang dekat VGA, ada yang dekat USB. Nah, ini juga. Dan di sini juga ada nih yang dekat PS2 ya. Nah, saya akan cabut yang ini saja. Jadi tidak mesti sama ya teman-teman. Ya, serinya itu banyak banget soalnya IC SD ini. Jadi bebas mau nyabut dari motherboard apapun boleh. Yang penting pemasangan tidak terbalik. Ada kode titik di situ. Titiknya harus sama. Sudah dicabut. Oke, sudah terpasang. Oke teman-teman, sudah terpasang ya IC-nya. Nah, yang ini yang sebelah kiri yang saya ganti untuk IC RGB-nya. Ya sebenarnya ini untung-untungan ya kasus seperti ini tuh. Ya kalau memang tidak bisa juga ya tinggal ganti saja pakai VGA card, selesai sebenarnya untuk kasus masalah seperti ini. Saya pasang kembali nih jumper USB-nya. Oke, sudah terpasang semua. Saya coba nyalakan kembali power supply-nya dan coba on-kan motherboard-nya. Apakah hanya dengan mengganti IC SD ini sudah kembali normal atau tidak? Ya, tampil teman-teman, cuman blur ya. Ini monitornya sudah nyala.
Coba saya kencengin dulu. Blur ya teman-teman, gambarnya itu tipis ya. Ini sinyalnya sudah lemah juga ini. Nah ini bisa kelihatan ya, nih ada tulisan tuh American Megatrend, tapi kurang jelas, dia semu ya, gambarnya tuh tipis. Ini monitornya sudah menyala ya, kelihatan ya. Ya cuman ya hasilnya seperti itu teman-teman. Ini sinyal RGB dari PCH nya juga sudah melemah, jadi hasilnya seperti ini. Saya coba ukur tegangan dahulu. Tegangan sudah normal di output MOSFET sebesar 4,8 volt menuju ke IC ESD. Saya pegang juga sudah tidak panas ya teman-teman. Ya memang kebanyakan kasusnya seperti ini. Kalau kerusakan ada di area ESD, IC ESD, terutama di bagian IC ESD yang RGB, biasanya PCH ikut melemah. Jadi sinyal output dari chipset PCH ini menuju IC ESD ikut melemah. Nah teman-teman, ini sudah saya cek kembali tadi bagian resistor, kapasitor, dan MOSFET pendukung lainnya, ternyata tidak ada masalah. Ini dipastikan kerusakannya sudah ada pada chipset ya. Jadi rusaknya di bagian PCH nya. Jadi sinyal output dari PCH menuju IC ESD sudah melemah. Ya solusinya kalau seperti ini ya tinggal pasang VGA card ya teman-teman. Karena untuk penggantian chipset atau rebaling chipset ini ya tidak seimbang biayanya untuk motherboard H61 H2MP. Tapi jika teman-teman ingin mencoba merebal atau mengganti chipsetnya ya monggo silahkan. Ini saya akan coba pakai VGA card, hasilnya seperti apa, apakah normal atau tidak ya. Kalau normal bagaimana bang? Apakah awet? Awet teman-teman, dijamin awet. Karena kerusakannya ini hanya ada pada sinyal output PCH RGB menuju IC ESD. Jadi tidak berpengaruh ke yang lain. Nah ini saya coba nyalakan. Nah ini udah nyala ya teman-teman, dan tampil ya. Kalau menggunakan VGA card sudah pasti normal, tidak ada masalah. Masalahnya ada pada sinyal output yang dihasilkan PCH menuju ke IC ESD. Disebabkan kerusakan pada IC ESD, mungkin ada feedback balik, jadi sinyal RGB dari PCH-nya ikut melemah. Perbaikan kali ini ya gagal ya. Tapi tidak apa-apa, kita berbagi di sini, berbagi pengalaman permasalahan pada kasus motherboard ECS yang seperti ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.